Hai, perjuang siswa dengan saya Mr. Wahid Nugroho di Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah sekarang saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton saya pada video kali ini, saya juga doakan dalam keadaan sehat sehingga kita sama-sama bisa belajar untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menganalisis contoh-contoh soal TOEFL. Sudah banyak contoh-contoh soal TOEFL yang saya share di video saya, di channel saya, di Rumah Cerdas Bahasa Inggris. Semoga video-video ini bisa membantu Anda dalam meningkatkan kemampuan Anda dalam menganalisis contoh soal TOEFL. Dan Anda bisa lolos skor TOEFL, sehingga Anda dapat beasiswa maupun Anda bisa lanjut studi, Anda bisa sukses dalam studi maupun di karir Anda. Untuk menyingkat waktu, marilah kita langsung bahas latihan yang sudah saya tulis di papan. Latihan ini sebenarnya sangat mudah kalau Anda tahu caranya ya. Maka dari itu sebelum saya bahas, Anda sediakan kertas, Anda tulis soal saya ini dengan bolpen warna hitam. Anda analisis menggunakan bolpen warna merah atau spidol merah seperti yang saya lakukan. Oke. Most polar seals retreat to open water during the winter, but a few types have learned to survive on and under the ice all year around. Oke, most of polar seal retreat. Lah, subjeknya di sini apa? Most of polar seal. Ini adalah sebagai subjek. Verbnya adalah retreat. Karena ini jamak, maka di sini nggak usah ada s, berarti oke. To open ini verb, ketemu dengan verb harus ada to-nya. Water during the winter, but a few types have learned. Yang salah yang ini. Kenapa? Karena have itu apabila ketemu dengan verb ya, have ini adalah verb yang berupa auxiliary. Apabila ketemu dengan verb maka harus bentuk ketiga, harusnya have learned. Ini tensesnya apa? Present perfect. Oke, ini tensesnya adalah present perfect. Rumusnya bagaimana, sir? Rumusnya present perfect adalah tulis dulu subjeknya, tulis dulu objeknya. Present itu is identical with verb 1. Perfect itu adalah have or has plus verb 3. Lah, have, the combination between verb 1 and have or has, bentuk pertama dari have or has ini adalah have or has. So, rumusnya adalah subject plus have or has plus verb 3 plus object ini. Jadi setelah have or has harus diikuti bentuk ketiga, have learned. Yang perlu Bapak Ibu catat di sini, have ini banyak kemungkinan. Have ini bisa jadi diikuti dengan kata benda. Contoh, kalau saya ngomong I have a car. Lah, have ini adalah verb diikuti dengan noun. Berarti kalau diikuti noun berarti ya harus noun. Ini adalah tipe have-nya adalah ordinary. Yang kedua, ini yang pertama ya. Yang kedua adalah have diikuti dengan bentuk ketiga, have learned. Itu artinya present perfect, artinya telah mempelajari. Nah, terus yang ketiga adalah ini adalah tipe kausatif. I have you. Kalau diikuti verb lagi itu harus diikuti verb 1. I have you close the door. Nah, I have you kalau diikuti dengan objek, diikuti kata benda, maka di sini harus verb 1. I have you close the door. Have-nya di sini artinya adalah meminta. I have you close the door. Saya memintamu menutup pintu. Kalau I have diikuti verb, maka harus bentuk ketiga. I have learned. Saya telah mempelajari. Mudah bukan? Jika Anda benar-benar memahami, maka komen di bawah. Paham, sir. Paham, sir. Jadi have itu, ya, saya ulangi lagi, have itu ada 3 kemungkinan. Have diikuti kata kerja, berarti have-nya harus diikuti verb 3. I have done my homework. Yang kedua, have-nya diikuti dengan objek. I have a new house. Nah, new house adalah kata benda. Kalau diikuti kata benda terus diikuti lagi dengan kata kerja, harus diikuti dengan bentuk pertama. I have my friend written the book. Have-nya di sini diartikan apa? Meminta. Saya meminta temanku mengembalikan buku. Ini nanti materinya adalah di causative verb.
Kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol sudah saya jelaskan secara rinci. Kalau Anda sudah memiliki, Anda bisa langsung buka bab di causative verb. Oke, kemudian soal yang nomor 88. More than half of all stars is a binary or multiple star system. Ini yang salah yang mana? Di sini yang salah yang C. Harusnya bukan is tapi are. Karena di sini adalah menunjukkan jama. Kemudian selanjutnya yang nomor 89. The harpsichord of the most complex and most large of all the plucked keyboard instruments. Lah, di sini yang salah yang mana? The harpsichord is the most complex. Lah ini most, ini the most diikuti kompleks. Ini oke, karena ini adalah bentuk superlatif. Kalau di konsep belajar TOEFL dari nol, Anda bisa buka itu babnya the comparison of adjective atau tingkat perbandingan kata sifat. Nah, di situ di bab 20, the comparison of adjective, tingkat perbandingan kata sifat, di situ ada positive degree, comparative degree, yang terakhir adalah superlative degree. Nah, di sini adalah bentuk superlative degree. Nah, superlative degree. Nah, superlative degree itu harus dikasih the. Kalau ini the most complex, oke. Terus kemudian ada and. Kalau ada and, itu babnya adalah conjunction. Conjunction berarti harus berupa paralel. Nah, paralel. Di sini juga superlatif. Tapi yang salah yang sini. Kenapa? Karena large itu adalah satu suku kata. Large itu satu suku kata. Kalau satu suku kata, maka tidak boleh pakai most, tapi harus the largest. Ingat, untuk di bab superlatif atau di bab the comparison of adjective di chapter 20 di sini sudah saya jelaskan secara rinci bahwasanya untuk penggunaan komparatif sama superlatif di situ ada aturannya. Jika one syllable atau satu suku kata, maka di situ kita harus menggunakan IR untuk komparatif, IST untuk superlatif. Contoh, di situ ada apa? Di situ seperti old, jadinya older. Kalau superlatifnya the oldest. Large, larger, the largest. Itu one syllable. Long, longer, the longest, one syllable. Kalau lebih dari dua, harus di situ harus pakai apa? Lebih dari dua di situ harus pakai more untuk komparatif, most untuk superlatif. Contoh, expensive. Kalau lebih mahal berarti gak boleh expensiver, salah. Harusnya more expensive, the most expensive. Diligent, tiga suku kata atau lebih, maka harus pakai more diligent atau the most diligent. Yang kedua, apabila di situ aturannya, di sini sudah saya tulis lengkap, Anda bisa buka kalau sudah punya bukunya. Apabila dua suku kata, di situ ada tiga kemungkinan. Yang pertama, tiga suku kata itu adalah harus pakai IR. Yang dua suku kata ya, harus pakai IR apabila diakhiri Y. Contohnya lazy. Nah, diakhiri Y jadinya lazier, the laziest. Greedy, rakus, greediest. Two syllable yang diakhiri dengan apa? Y. Yang kedua adalah dua suku kata apabila diakhiri dengan full, lush, ish, verb 3, verb ing, ous, ente, st, ct. Lah, di situ harus pakai er. Contoh perfect diakhiri ct berarti nggak boleh perfect tetapi more perfect. Lah, di situ aturannya di buku konsep belajar TOEFL dari nol sudah jelas. Plus di situ sudah saya masukkan videonya. Jadi belajar buku konsep belajar TOEFL dari nol tidak bisa kalau Anda hanya lihat buku saja, nggak bisa. Karena ruhnya dari buku ini, metodenya ada di penjelasan atau di kelasnya itu. Makanya kalau belajar ini harus bersamaan. Jadi nonton video saya plus buka bukunya. Jadi harus bersamaan, nggak bisa sendiri-sendiri. Oke. Soal terakhir yang nomor 90 ini juga sangat mudah kalau Anda tahu ilmunya ya. Makanya jangan putus asa, terus semangat untuk tingkatkan kemampuan dalam menganalisis. United States forces won the city of Los Angeles in 1847 during the Mexican War and gained all of the California in the same year.
Oke. Biasanya teman-teman terjebak dengan kata United States. Ini adalah collective noun. Ini kata gantinya adalah it ya. Makanya di sini verbnya, ini subjeknya ya. Makanya di sini verbnya ada s-nya karena ini sorry. Maaf. Nah, ini maaf. Subjeknya bukan ini salah. Saya salah. Subjeknya adalah United States Force. Sorry. Ya, saya juga manusia juga salah. Ya, United States Force ini adalah subjeknya. Nah, ini United States Force itu adalah subjeknya, verbnya adalah won. Ini verbnya ya. Nah, maksud saya tadi adalah United States ini United States Force berarti angkatan perangnya United States itu. Jadi ini adjektif. Ini adalah noun-nya, ini subjeknya. Verbnya adalah won ya. The city of Los Angeles. Lah, di sini ada ini kan cerita nih. In 1847 itu berarti cerita. Makanya won-nya adalah bentuk kedua. Berarti tensesnya apa ini? Simple past. During the Mexican War and. Nah, di sini ada kata and. Ini adalah bentuk apa? Paralel. Nah, paralel di situ harus seimbang. Masih ingat video-video saya sebelumnya? Saya menjelaskan tentang conjunction fun boys. Ada fun boys for and nor but or yet so. Nah, itu maka harus paralel. Nah, di sini bentuk kedua setelah and, di sini juga harusnya bentuk kedua harusnya gained. Maka yang salah yang D. Oke, semoga pembahasan saya ini bisa bermanfaat, bisa meningkatkan kemampuan Anda dalam menganalisis contoh-contoh soal TOEFL. Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung di kelas online saya, ataupun yang sudah membeli buku konsep belajar TOEFL dari nol maupun vocabulary TOEFL dari nol. Semoga buku ini membantu Anda dalam mengerjakan contoh-contoh soal TOEFL. Terus semangat, tingkatkan kemampuan dalam menganalisis. Scholarship is in your hand. Beasiswa ada di tanganmu. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.